Waalaikumsalam. Nggih, monggo dinarak obat. Mau periksa, Bu. Nggih, monggo. Nggih, perkenalkan nama saya Bu Bidan Indrias Krisnawati. Nama Ibu siapa nggih? Nyonya H. Umurnya berapa? 34 tahun. Umurnya 34 tahun. Kehamilannya 34 minggu. umur kehamilan 34 minggu nggih. Anaknya berapa nggih? 3, Bu. Oh, baik. Kalau begitu sebentar saya cuci tangan dulu, nanti Ya. saya periksa nggih, Bu nggih. Ya. Saya tutup dulu nggih pintunya nggih. Ye. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda vital, Ibu tekanan darahnya 130/90, nadinya 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Untuk keluhannya apa ya, Bu? Ini loh, Bu, kakinya kok seperti ini. Oh iya, agak bengkak nggih. Ya. Ya, sebentar nggih. Bukunya mana nggih, Bu? Ini. Ini saya mau bertanya, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tanda bahaya kehamilan? Belum. Oh, belum. Sebentar. Ini saya berikan sedikit pengetahuan ya, Bu G. Ya. Edukasi untuk Ibu mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga, nggih. Seperti gejala preeklamsi, gerakan janin kurang, perdarahan pervaginam, ketuban getah dini, nggih. Untuk tanda bahaya yang trimester ketiga yang mengancam jiwa ibu dan janin selama kehamilan. Untuk gejala preeklamsi ya, Bu, seperti penambahan berat badan yang berlebihan 1 kilo seminggu sekali, terlihat bengkak pada peningkatan berat badan, bengkak kaki, jari tangan dan muka, nggih. Kemudian tekanan darah meningkat lebih dari 140/90 mm Hg, nggih, Bu. Tekanan darah meningkat lebih dari 30 mm Hg. Untuk sistolik, untuk diastoliknya 15 mm Hg. Kemudian untuk cek protein reduksi itu ditemukan 0,3 gram per liter dalam air kencing selama 24 jam, itu menunjukkan angka +1 atau 2. Okay. Untuk menghindari preeklamsi, terus Ibu mempertahankan status gizi optimal, mempertahankan tekanan darah normal, mencegah dan mengurangi garam, mencapai keseimbangan gizi, kemudian berat badan dijaga agar tidak melebihi normal, mencegah timbulnya resiko lain atau setelah melahirkan atau pada saat kehamilan. Kemudian untuk yang perdarahan pervaginam, nggih. Perdarahan pervaginam ini menyebabkan ibu lama-lama menjadi anemia berat, nggih. Sekaligus banyak menyebabkan ibu kadang bisa shock, bisa lemas, nadi kecil, tekanan darah menurun, sehingga perlu perhatian penuh, nggih. Kemudian untuk perdarahan pervaginam ini ada kriteria tanda bahayanya, biasanya berwarna merah, kadang-kadang disertai nyeri, tapi ada juga yang tidak. Kemudian ada juga kelainan pada plasenta seperti plasenta previa, keadaan di mana plasenta itu implantasinya tidak normal, nggih,
terimplantasi di bawah rahim gitu nggih, menutup sebagian atau seluruh permukaan jalan lahir. Sehingga nanti perlekatannya itu kadang mengakibatkan perdarahan sebelum janin lahir. Untuk penglihatan kabur, kadang pada preeklamsi juga terdapat penglihatan kabur karena pembengkakan pada retina atau penyempitan setempat atau menyeluruh pada beberapa arteri. Tapi keadaan tersebut tidak tampak kecuali bila terjadi atas dasar hipertensi yang menahun atau kelainan ginjal. Kemudian ada lagi bengkak di wajah atau di tangan disebabkan adalah penimbunan cairan secara umum dan berlebihan dalam jaringan tubuh. Biasanya diketahui dari kenaikan berat badan, pembengkakan kaki, jari dan tangan dan muka. Untuk masalah ini bengkak di muka, tangan dan kaki ini tidak hilang hanya untuk beristirahat. Kemudian mungkin dikarenakan juga karena anemia dan gagal jantung. Untuk selanjutnya seperti ada keadaan gerakan janin yang tidak terasa. Ibu mulai merasa gerakan janin selama bulan ke-5 atau ke-6. Pada awal gerakan pada saat janin tidur gerakan mungkin agak melemah. Pergerakan itu sedikit sekali dalam periode 3 jam. Kemudian untuk selanjutnya gerakan janin yang kurang 10 kali dalam 12 jam itu mungkin bahaya bagi janin atau gawat janin atau kematian dalam rahim ibu. Kemudian memberikan edukasi ibu tentang perdarahan pervaginan ini kadang nyeri perut yang hebat termasuk dalam tanda bahaya kehamilan. Apabila perut ibu terasa sangat nyeri tiba-tiba, jika disentuh sedikit saja terasa keras seperti papan, disertai perdarahan pervaginal, ini menandakan mungkin ada solusio plasenta atau plasenta lepas terlebih dahulu ibu. Nyeri perut yang hebat normal terjadi pada akhir kehamilan akibat kontraksi dari rahim ibu yang akan mengeluarkan isi dalam kandungan atau bayi. Jadi harus dapat dibedakan apakah nyeri perut tersebut disebabkan karena ibu mau melahirkan atau terjadi pelepasan plasenta. Kemudian untuk ketuban pecah dini ibu, sedikit pengetahuan, ini kondisi membran kantung ketuban pecah sebelum proses melahirkan, membuat ketuban terbuka, menyebabkan cairan ketuban menyembur keluar atau bocor. Untuk fungsi ketubannya itu untuk menjaga janin, mencegah perlengketan janin dan amnion agar janin dapat bergerak bebas, kemudian menjaga suhu tubuh, tubuh bayi, mungkin menambah suplai cairan janin dengan cara ditelan yang janin itu diminum yang kemudian dikeluarkan melalui kencing janin. Kemudian meratakan tekanan intrauterin, membersihkan jalan lahir bila ketuban pecah. Antara lain kalau ketuban pecah dini itu penyebabnya seperti berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauterin. Berkurangnya kekuatan membran itu berasal dari vagina atau serviks. Untuk penyebab lainnya seperti mungkin ada inkompetensi serviks atau kelainan otot-otot leher rahim, itu mampu membuat desakan janin akan menjadi semakin besar sehingga mampu membuka selaput ketuban. Untuk peninggian tekanan intrauterin
yang berlebihan menyebabkan terjadinya ketuban pecah seperti trauma, kehamilan kembar, kemudian ada kehamilan makrosomia, kehamilan hidrangeon, kehamilan kelainan letak dan rahim, dan ada juga panggul sempit, ada juga penyakit infeksi karena disebabkan sejumlah mikroorganisme menyebabkan infeksi selaput ketuban. Ada juga riwayat sebelumnya melahirkan itu sudah ketuban pecah dini. Ada juga kelainan atau kerusakan selaput ketuban, ya. Kemudian pengaruh terhadap janin ketuban pecah dini itu bisa infeksi, bisa amnionitis, vaskulitis. Kemudian untuk ibu bisa infeksi juga intrapartal dan infeksi puerperalis dan nifas, ya. Untuk itu pencegahannya yaitu ya Bu, menghindari merokok, menghindari kontak dengan perokok, menghindari minuman keras, minuman-minuman yang tidak sehat, tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, menjaga kebersihan, makan makanan bergizi seimbang, buah dan sayur, memeriksakan kehamilan secara rutin, ya. Jadi setelah saya berikan sedikit pengertian ini, apakah dari tanda-tanda yang saya sampaikan, apakah pernah dialami oleh ibu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, ya. Kemudian nanti kalau misalkan apabila menemui tanda tersebut, ibu segera periksa, ya. Yes. Kalau begitu saya buat dokumentasi dahulu, ya. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah ibu paham? Sudah. Sudah.